Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas menerima sebuah tugas dari seorang pedagang kaya yang ingin menyampaikan barang berharga ke kota lain yang terletak di sisi lain hutan belantara. Tugas itu sangat berisiko, karena hutan tersebut dikenal dengan berbagai macam binatang buas yang berkeliaran. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tidak pernah takut menghadapi tantangan. Setelah menyiapkan perlengkapan dan membawa barang tersebut, Abu Nawas memulai perjalanan melintasi hutan belantara. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara-suara burung serta binatang lainnya memenuhi udara. Meski demikian, suasana yang tenang ini ternyata hanya bagian dari tipu muslihat alam. Hutan belantara ini menyimpan banyak misteri dan bahaya yang tak terduga. Tiba-tiba, saat Abu Nawas sedang berjalan melalui sebuah jalan setapak, dia mendengar suara gemuruh di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas berhenti dan menoleh. Dari balik semak-semak, muncul seekor singa besar yang sedang mengamati dirinya dengan tatapan penuh ancaman. Abu Nawas tahu betul bahwa singa adalah raja hutan yang sangat kuat. Namun, dia juga tahu bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Dengan tenang, Abu Nawas menyapa singa itu, "Hai, singa raja hutan. Apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu ingin menjadi teman atau musuh?" Singa itu mendekat dengan gerakan lambat, namun matanya tetap tajam seperti pisau. "Aku tidak mencari teman, manusia. Aku ingin makan, dan kamu tampaknya adalah santapan yang lezat," jawab singa itu dengan suara dalam yang menggema. Abu Nawas tidak panik. Dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan akalnya. "Singa, aku tahu kamu adalah makhluk yang paling kuat di hutan ini, tapi apakah kamu tahu bahwa ada makhluk yang lebih kuat daripada dirimu?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Singa itu berhenti dan memiringkan kepalanya. "Lebih kuat dariku? Siapa itu?" tanyanya penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Kamu pasti sudah mendengar tentang hutan ini yang sangat luas dan penuh misteri, bukan? Ada makhluk yang sangat besar dan kuat di hutan ini, yang mampu mengalahkan siapapun, termasuk singa sepertimu. Aku bisa mengajarkanmu caranya." Singa itu tertarik, tetapi juga ragu. "Apa yang harus kulakukan?" tanya singa itu. "Ikuti aku," kata Abu Nawas dengan yakin. "Aku akan menunjukkan caranya. Kamu harus bersabar dan mengikuti setiap instruksinya." Abu Nawas mulai berjalan perlahan menuju sebuah lembah yang dalam, dan singa itu mengikuti di belakangnya, masih merasa penasaran. Namun, dalam perjalanan itu, Abu Nawas sudah mulai merencanakan langkah berikutnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati, singa itu bisa saja menyerangnya kapan saja. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak aneh. Sebuah gua besar dengan pintu yang tertutup rapat. Abu Nawas menunjuk gua itu dan berkata, "Di dalam gua inilah tempat makhluk yang lebih kuat dari singa tinggal. Kamu harus masuk ke dalam dan berhadapan dengannya untuk mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan." Singa itu merasa ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. "Aku akan masuk. Tetapi jika aku tidak kembali, kamu harus siap menghadapi akibatnya," ancam singa itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. "Tenang saja. Masuklah, dan kamu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa." Singa itu masuk ke dalam gua, dan Abu Nawas menunggu di luar, mengawasi situasi dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, terdengar suara raungan singa yang sangat keras dari dalam gua, diikuti dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Tiba-tiba, pintu gua itu terbuka, dan singa itu keluar dengan ekspresi panik. "Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas, pura-pura khawatir. Singa itu melangkah mundur dengan ketakutan yang jelas. Itu bukan makhluk biasa. Ada sesuatu di dalam gua yang membuatku takut. Aku merasa sangat lemah dan tak berdaya." Singa itu menggigil. Abu Nawas menahan tawanya. "Oh, kamu baru saja bertemu dengan makhluk yang lebih kuat. Itu adalah bayangan ketakutanmu sendiri.
Selama ini kamu hanya mengikuti naluri untuk berburu dan melawan, tapi kini kamu dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari itu, ketakutan yang ada dalam dirimu sendiri. Singa itu terdiam, merenung. Jadi, aku harus mengalahkan ketakutanku? Tanyanya. Benar, jawab Abu Nawas. Kekuatan terbesar bukanlah yang terlihat di luar, tetapi yang ada di dalam diri kita. Singa itu merenung sejenak, kemudian mengangguk. Aku mengerti sekarang. Terima kasih, Abu Nawas. Kamu benar-benar mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, meskipun singa itu telah belajar sesuatu yang berharga, Abu Nawas masih harus melanjutkan perjalanan. Singa itu berjanji untuk tidak mengganggu Abu Nawas lagi dan kembali ke hutan untuk merenung lebih dalam tentang apa yang baru saja dia pelajari. Abu Nawas melanjutkan perjalanan, dan tak lama kemudian, dia menemukan dirinya berada di sebuah lembah yang lebih gelap. Suasana menjadi semakin menegangkan. Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sekawanan serigala yang kelaparan. Mereka mengelilingi Abu Nawas dengan gerakan cepat dan tajam. Mereka mengelilinginya, mengeluarkan suara geram yang menunjukkan bahwa mereka sedang mencari mangsa. Abu Nawas tidak panik. Dia tahu betul cara menghadapi situasi seperti ini dengan kecerdikan. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Hai, serigala, kenapa kalian terlihat begitu lapar? Bukankah ada banyak makanan di sekitar sini?" Salah satu serigala yang lebih besar dari yang lainnya menjawab, "Kami sudah mencoba berburu, tapi buruan kami terlalu sulit ditangkap." Abu Nawas berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku punya tawaran. Aku akan menceritakan beberapa cerita lucu untuk kalian. Jika kalian bisa tertawa terbahak-bahak, aku akan pergi dan membiarkan kalian makan, tapi jika kalian tidak tertawa, aku akan pergi tanpa diganggu. Bagaimana?" Serigala-serigala itu saling memandang dan mengangguk. Mereka berpikir bahwa cerita manusia pasti membosankan dan mereka akan dengan mudah menangkap Abu Nawas setelah itu. Abu Nawas pun mulai bercerita dengan percaya diri. Cerita 1, si kucing yang bercita-cita menjadi singa. Suatu hari, ada seekor kucing yang merasa sangat bosan dengan hidupnya. Dia melihat singa yang gagah dan berpikir, "Kenapa aku tidak bisa menjadi seperti singa? Kenapa aku harus menjadi kucing yang kecil dan tidak menakutkan?" Serigala-serigala mulai memperhatikan, tapi belum tertawa. Jadi, kucing itu pergi ke dokter hewan dan berkata, "Dokter, aku ingin menjadi singa. Aku ingin menjadi raja hutan." Dokter hewan itu bingung, tetapi akhirnya memberi resep. "Baiklah, jika kamu ingin menjadi singa, kamu harus makan daging setiap hari, mengaum keras, dan berjalan dengan langkah yang angkuh." Kucing itu pun mengikuti semua saran itu. Dia makan daging setiap hari, mengaum sekeras mungkin, dan berjalan dengan langkah yang penuh keangkuhan. Keesokan harinya, dia kembali menemui dokter hewan dan berkata, "Dokter, aku sudah melakukannya. Tetapi, kenapa aku masih tidak terlihat seperti singa?" Dokter hewan itu tersenyum dan berkata, "Karena, kucing, kamu lupa satu hal penting. Singa lahir sebagai singa, sedangkan kamu tetap saja kucing yang berusaha keras." Serigala-serigala itu mulai tertawa, meskipun masih sedikit bingung. Abu Nawas melanjutkan cerita berikutnya. Cerita 2, si gajah dan kura-kura yang bersaing. Suatu hari, gajah dan kura-kura bertemu di tepi sungai. Mereka mulai berbincang-bincang tentang kemampuan masing-masing. Gajah berkata, "Aku sangat kuat dan besar. Aku bisa menghancurkan pohon dengan mudah, dan tubuhku bisa menginjak apa saja. Aku adalah makhluk terkuat di dunia." Kura-kura mendengarnya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Oh ya, aku ingin menantangmu dalam sebuah perlombaan." Gajah tertawa terbahak-bahak. "Perlombaan? Kamu? Kura-kura? Jangan bercanda. Aku akan menunggumu di garis finish selama berhari-hari." Namun, kura-kura tidak terpengaruh. "Aku tetap ingin berlomba. Jika kamu merasa yakin menang, ayo kita mulai." Akhirnya, gajah dan kura-kura sepakat untuk berlomba dari tepi sungai hingga ke puncak bukit. Perlombaan dimulai, dan tentu saja, gajah langsung melaju dengan kecepatan luar biasa. Namun, setelah beberapa saat, gajah merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur di bawah pohon yang rindang. Sementara itu, kura-kura terus melaju perlahan tapi pasti.
Dia tidak pernah berhenti, dan terus berjalan meskipun kecepatan sangat lambat. Akhirnya, kura-kura tiba di puncak bukit dan memenangkan perlombaan. Ketika gajah terbangun, dia sangat terkejut melihat kura-kura sudah ada di sana. "Bagaimana kamu bisa menang?" tanya gajah. Kura-kura dengan tenang menjawab, "Karena, gajah, kecepatan itu penting, tetapi ketekunan lebih penting. Kamu tidur terlalu lama, sementara aku tidak berhenti berjalan." Serigala-serigala itu tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang hampir terjatuh karena saking lucunya. Setelah Abu Nawas selesai menceritakan 3 cerita tersebut, serigala-serigala itu tertawa sangat keras, bahkan ada yang mengguling-gulingkan tubuh mereka di tanah karena terbahak-bahak. Abu Nawas merasa puas karena telah berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan kecerdikannya. Akhirnya, para serigala itu, yang semula kelaparan dan ingin menyerang, sekarang merasa kenyang dengan tawa. Mereka memutuskan untuk membiarkan Abu Nawas pergi dengan aman. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan lega. Meski telah menghadapi 2 ancaman besar, kecerdikan dan ketenangannya telah mengalahkan segala bahaya yang ada di hutan belantara itu. Dia berhasil mengantarkan barang berharga itu ke kota, dan pedagang kaya itu sangat berterima kasih kepadanya. Namun, Abu Nawas tahu bahwa petualangan di hutan belantara itu bukan hanya tentang keberanian menghadapi bahaya, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengalahkan segala tantangan dengan kecerdikan dan keberanian dalam menghadapi ketakutan. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati yang bijaksana. Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.